Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Barakati karamati sayyidina wa mursyidina sultan awliya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Al-Fatihah. Terima kasih pada Sohibul Bait Bu Haji Tuti, Bu Haji Tuti, istri almarhum Bapak Haji Muhammad Kamil. Semoga senantiasa selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat. Berkah semuanya, segalanya selamat. Bulan Maulid. Bu, dengar Bu. Jadi Maulid atau Maulud, jangan milad. Milad dan jorok. Yaumil milad. Milad itu alat kelamin. Ya, mabruk alba mabruk. Yaumil milad. Alat kelamin. Kayaknya keren, tapi setelah Abah kasih tahu dibahas, sekarang udah agak jarang tuh lagu mabruk apa mabruk. Karena ujungnya pakai milad. Tadi ada maulid atau maulud. Maulid itu isim zaman, isim makan, tempat lahir atau waktu lahir. Tadi mauludun wazaka mauludun. Maulud bayi. Walid orang tua yang melahirkan. Walidah ibu. Ya. Kalau milad isim alat, artinya alat melahirkan. Apa alat melahirkan tuh? Anu, ibu-ibu. Atau bapak yang lahir duluan. Bapak juga lahir, tapi bapak lahir duluan. Kalau bapak nggak lahir mah, ibu nggak bakalan belendung. Iya. Umum taunya yang lahir itu ibu. Padahal kalau bapak nggak lahir, ibu nggak bakal nendung, nggak bakal lahir. Cuma kalau bapak lahirnya enak. Kalau ibu lahirnya ngulun-ngulun. Masya Allah, bulan-bulan akibat lahirnya bapak, ibu jadi menanggung akibat. Makanya kalau di Malaysia jujur itu, rumah sakit korban laki-laki. Jadi bukan rumah bersalin, bukan. Kalau di Malaysia apa? Rumah korban laki-laki, ya ibu-ibu. Orang ikhlas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah jadi ikhwan, akhwat, tinggal istiqomah, ya. Itu ada lagu itu yang pakai bahasa Jawa itu. Zikiran lan manakiban amalia jangan tiwegah, ya. Zikir manakib amalia, jangan males, jangan jangan wegah, jangan males, rajin zikir juga, jangan dungluk begini. Kita mah zikir ini sekarang pakai nafi isbat. Nafi isbat itu kanan kiri. Abah jelasin, jangan begini ya. Sekarang begini. Kanan la ilaha illallah, la ilaha, itu nafi isbat namanya, Bu. Jangan nongkrong kayak begini, nah itu nggak ngepek nantinya, malah tambah males. Ikhwan, kalau zikirnya bener maka amaliyahnya semangat, makannya semangat,
Iya. Tapi kalau dikirnya loyo, ya udah. Udahlah. Jadi saya tertarik ini lagu lagu syair itu tuh. Asalnya mah itu si Ulin Nuha. Bukan itu, asalnya gini syairnya tuh. Suket Jepang tinggo nambani yen disawang nambang-angenin pokok dawat tinggi sor uit polane mumet orang duwe duit. Jadi rubah dia jadi enak ya. Abaos guru sejati munggah langit mudun bumi ngariadoi poro santri sowan marang Kang Moho Suci. Pas kan? Ya. Enak itu. Insyaallah. Ini mati. Ulang-ulang. Abaos guru sejati munggah langit mudun bumi ngeriadoi para santri sowan marang Kang Moho Suci. Nah, orang Jawa ngerti, orang ngerti. Ada orang Jawa ngerti. Abaos itu guru sejati, naik ke langit turun ke bumi, munggah langit nudun ngapain? Ngeriadoi para santri, ngelatih para santri sowan Kang Moho Suci kepada Allah. Ini sowan. Nah, kalau tadi syairnya, ini prakteknya begini, tuh sowan ini sowan. Kalau bahasanya Gus Dur gini. Kelawan Allah Kang Moho Suci kudu rangkulan rinolan wangi diri adoi dirakati wikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali. Tuh, itu syairnya. Makanya orang yang belum ditalkin zikir denger syair ini, ya nggak paham, nggak nyambung. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan. Kedengan Allah yang Maha Suci mesti rangkulan. Rangkulan gimana? Emang makhluk? Itu bahasa istiarah di dalam istilah balaghah. Jadi bukan rangkulan kayak suami dengan istri atau pacar, tapi rangkulan di sini maksudnya zikir hobinya nggak putus. Tuh. Kudu rangkulan rinolan wengi, zikir hobinya tidak putus siang malam. Rangkulan terus. Tuh. Terus lagi ngantuk-ngantuk, lagi makan, lagi jalan, lagi ada apa aja ini terus rangkulan terus. Mesti dilatih tadi kayak bahasanya ya diriadoi, ditirakat. Kalau apa tirakat apa sih? Malam dingin-dingin suruh bangun tuh tirakat itu. Oh, jam 2 malam. Jam 2 pagi bangun mandi, air sedang dingin-dinginnya. Ya itu mah. Ya, mesti dibangun. Kasur empuk AC tinggal itu. Jangan terbuai dengan itu. Kalau enggak ada rasa, tidak ada riadoh, maka dia enggak akan naik-naik ke langit. Dia di bumi saja tuh pikirannya. Makanya enggak ada semangat-semangatnya ibadah. Ya. Tapi kalau diriadoin, dilatih, Masya Allah ternyata tidur itu ya menyiksa. Ya menyiksa. Riado itu tadinya menyiksa, nyatanya jadi nikmat.
Bangun malam itu. Kenapa nikmat? Biasanya orang yang rutin bangun malam itu terlihat dari fisiknya sehat. Sehat. Sehat dia, semangat dia. Nggak loyo dia, bener. Jadi kalau ikhwan loyo, kata apa ini ikhwan, malas. Makanya ketika waktu saya ikut penataran mubalik di Jagat Aras, ada seorang dokter menyampaikan makalahnya, pemateri, sebagai pemateri. Nah, ketika itu kata dokter begini, ketika membaca Amaliyah Riyadhah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Sinar Rasa, itu bangun malam, kemudian mandi, ya, kemudian mandi, sholat syukur wudu, tahiyat masjid, syukur wudu, sholat taubat, kemudian sholat hajat, tahajud, tasbih, witir, dilakukan setiap hari. Kata dokter itu apa? Tolong Pak, yang ini jangan disosialisasikan, kata dokter. Emang kenapa? Kalau ini disosialisasikan, rumah sakit nggak laku. Tuh, kata dokter itu. Dokter nggak laku. Orang yang kalau disosialisasikan mandi malam, tadi zikir, sholat, zikir. Ini disosialisasikan, semua orang pada ngamalin ini. Pasti rumah sakit bisa nutup, bisa bangkrut. Tuh, kenapa rumah sakit makin maju? Ya satu, tadi orangnya males. Udah gitu banyak makan haram. Tuh. Lah kata Nabi itu. Makanya anggota DPR lihat, mana ada yang soleh. Rata-rata bajingan itu kan. Iya kan? Suruh meresmikan undang-undang rampasan harta. Takut ya lah, emang dia malingnya. Senjata makan tuan. Rata-rata tuh ya senangnya ujung-ujungnya gimana ntar lihat. Firaun gimana lihat ujung-ujungnya. Korun gimana lihat ujung-ujungnya. Bagaimana Korun itu? Apa kalau denger Korun, denger gimana? Korun itu dulu orang kaya, tapi seneng pamer. Wah, kalau dia tiap tahun itu tiap ada yang kayak kita mah Agustusan, dia kalau di sekolah ada istilahnya arak-arakan, pawai. Jadi si Korun tuh pawai. Pawai itu mamerin hartanya, kemudian dikunci-kuncinya itu sampai 12 ontak. Kuncinya doang, Bu. Anak kuncinya gimana gudang-gudangnya? Semua itu kekayaannya dibawa, emas, peraknya digantungin dibawa. Kemudian ditonton oleh masyarakat banyak. Di antara masyarakat dia macem-macem otaknya. Yang otaknya tukang duit mulu, mata duitan, begini kagum. Waduh, Korun kaya banget. Ya Allah, gue pengen banget tuh kayak gitu. Begitu kata orang yang mata duit. Tapi kata orang yang soleh, kesian tuh Korun. Ganda dipamer-pamerin doang, disedekain kagak. Akhirnya dijarah dah. Bener gak? Dijarah. Lah dipamer-pamerin mobil mewah. Wah, kesel kita. Nyari kerjaan susah, beli beras mahal. Lah bener itu. Ya sampai kagak gedeg juga. Gedeg, kita juga seneng lihatnya dijarah. Modar lu. Ya lu bukan ya bagus. Ya, itu Korun begitu. Ya disedekain kagak dipamer-pamerin, akhirnya dilaknat sama Allah, ditenggelamkan di dalam tangkan banjir besar. Korunnya tenggelam dengan harta-hartanya. Makanya orang yang nemu banda di bawah bumi disebut harta Korun.
Lah itu zaman dulu, koron zaman dulu. Zaman sekarang tuh koronnya kemarin tuh yang rumahnya dijarah. Itu koron model zaman sekarang. Cuman namanya beda. Namanya Uya-Uya, Saroni, Puan Maharani. Itu koron model sekarang begitu gayanya. Dulu mah pakai ontak pamernya. Karena aku dulu. Itu kalau orang yang banyak penyakitnya biasanya begitu, suka makan barang haram. Kata Nabi apa? Mana bata minal haram an-naru aula. Barang yang dimakan, yang dipakai, yang dipamerin, yang dari haram, itu api neraka lebih utama untuk memakannya. Tuh, Pak. Jadi kalau barang haram itu ujung-ujungnya ya itu. Makanya sakitnya juga luar biasa. Ya. Ada luar biasa, stres, gila. Gila. Alhamdulillah. Maka kita dibimbing oleh guru mursyid bahwa kita fakir miskin itu bukan kehendak sendiri. Semua orang pengen kaya, tapi kenapa melangsak? Karena Allah yang Maha tahu. Kamu mah hidupnya lebih baik sederhana daripada glamor. Karena kamu kalau glamor itu nggak mau manakiban. Duit banyak-banyak bukan dibuat manakib. Malah buat apa tuh? Yang kagak-kagak. Jalan-jalan. Ada dulu ikhwan di sana, dulu bebek. Ya, diminta khidmat. Minta khidmat manakib, kata dia nggak punya duit. Kata dia nggak punya duit. Nggak lama, seminggu kemudian dia cerita. Anak saya motornya ditangkap polisi kena 400.000. 4 juta. Apa itu dicolong apa? Iya. 4 juta. Cuman saya mau ngomong begini kemarin bilang nggak punya duit, saya kagak tahan tuh. Nggak kuat. Takut mentalnya kena mental dia. Kalau saya balikin begini lah, kemarin katanya nggak punya duit. Giliran motor 4 juta di apa dengan polisi buat ngurus polisi ada. Saya nggak ingetin tuh, sengaja saya alihkan ngomongnya. Sebab kalau saya bilang begini lah, Pak Haji kemarin katanya nggak punya duit tuh, dia kena mental, kasihan. Ya kan? Akhirnya saya alihkan. Oh iya, mungkin itu barang kotor. Kalau barang kotor ya begitu, ujung-ujungnya kotor. Jadi jangan kebembat. Sama harta banyak, korupsi 300 triliun. Jangan kebebat yang begitu mah. Itu di dunia aja sudah diazab. Satu anaknya nggak ada yang soleh, jadi narkoba. Apalagi udah meninggalnya. Bu, lihat sana. Yang korban narkoba, korban ke apa tuh macam-macam penyakit yang nggak benar, penyakit masyarakat. Itu rata-rata anak orang kaya. Yang hasilnya nggak jelas itu, mobilnya berentet. Ya itu tadi. Maka kita rizki itu yang apa kata Nabi, yang cukup. Sudah kita makan aja yang ada. Maka Abah yang ada yang enak. Abah juga begitu. Ya nggak apa. Wah, harus ribuan triliun gitu yang pas hasil ini hasil itu. Jangan. Kita diajar apa? Ada namanya qanaah. Qanaah itu apa? Wardo bima qasama Allah. Senang dengan pemberian Allah. Hari ini saya cuma dikasih tempe sama kangkung. Jangan begini. Kalau makan sate jangan. Itu namanya tulul amal. Harus diterima. Udah tunduk aja makan. Bahasa apa? Pahit sigit, pahang hakan, keset telet. Artinya apa? Bukan hanya makan. Kita ini dalam kehidupan itu begitu. Nggak senang mulu. Tiba-tiba sakit.
tiba-tiba nggak punya duit, sakit, pahit kan? Jangan cerita, jangan update status. Udah ambil aja wudhu, gelar sejadah, Allahu Akbar, la hadratillah. Itu telan aja, telan udah. Ya, jangan diaku. Kalau diaku stres. Lah iyalah. Apapun yang diaku. Kita punya apa? Manakiban di rumah, di mana saja. Ya, kalau ada, ya ada, dengan ada mampu suguhkan sekemampuan kita. Nggak ada ya nggak ada. Ya kan begitu. Jadi jangan ngaku, jangan diaku. Inilah orang kenapa jadi stres, karena dia mengaku. Aduh, saya manakiban, giliran manakib, aduh gimana nggak punya duit, nyut. Jangan. Bilang begini, ya Allah, Abah, manakib ini punya Abah, gitu caranya. Ya, manakib ini punya Abah. Sudah, jalan aja. Begitu. Saya selalu tahun-tahun, 25 tahun itu. Saya nggak begini. Maaf ya, jadwal saya digeser saja karena sekarang saya lagi punya duit. Enggak. Saya lagi nggak punya duit, emang nggak ada harapan, mau gaji dari mana, nggak kerja. Jadwal manakib turun. Pak, besok jadwal manakib. Ya, siap. Kenapa? Saya nggak ngaku manakib. Manakib punya apa? Jalan aja tuh manakib. Tiba-tiba ada orang ngirim 5 juta. Lah, ini buat manakib. Tuh, karena nggak diaku. Kadang-kadang ada orang udah tahu, Kiai Kamal duit dari mana katanya. Iya mak, ini nih dari saya tuh. Iya, saya nggak ngaku. Atau kalau saya ngaku begini, maaf saya jangan bulan ini sih, saya lagi gak punya duit. Dulu bulan besok sama, lebih parah lagi. Jangan begitu. Sudah, serahkan kepada Allah apa adanya, apapun yang terjadi. Oh, adanya cuma air putih sama kacang, keluarin aja udah. Tapi jangan bohong, duit banyak. Ya, duit banyak. Manakibannya nggak sesuai. Nah, itu bahaya itu. Entah kayak Pak Haji tadi. Gak punya duit. Giliran cerita keceplosan itu. Ya, janganlah, kita mah apa adanya begitu. Makanya ketika manakib tuh ya, nggak ada bahasa begini. Mohon maaf para bapak ibu, para tamu atas kekurangan dan kelebihannya. Ya, segini adanya, jangan usah. Nggak ada itu, nggak boleh begitu. Ya, lihat abang ajarin gimana. Apalagi yang seperti ini saya. Kalau diumumkan begini, yang jelek dari saya, yang baik dari Allah. Wah, diaku itu namanya. Berarti ngaku jelek dari saya. Allah aja semua, kasihin Allah. Nggak ada itu jelek dari saya, bagus dari Allah. Jangan ngaku. Kita mah terserah Allah saja. Nyampein ngomong. Terus gini, mohon maaf atas segala kekurangan. Nggak boleh dalam thariqat sambutan itu. Apa pernah Abah bilang mohon maaf kepada Pak Ikhwan? Maaf ya Ikhwan, makannya kurang enak. Itu nggak ada dalam tradisi thariqah. Karena itu adalah bukti Allah yang ngasih kepada hambanya. Masa Allah yang jamu, kita yang minta maaf? Hah? Ini bukan, hati-hati. Ada orang kagak berani manakiban karena diaku. Akunya begini, ntar buat ini sekian, ini bikin pusing dia. Jangan. Ini yang berbahasa pada manakiban yang suka asal giran jadwal nyut-nyutan, jangan diaku. Udah gimana? Besok jadwal di rumah Pak Ano. Siap, begitu udah. Jangan, maaf, saya belum gajian. Jangan ya. Itu namanya ngaku.
Allah mah nggak nunggu gajian, nggak nunggu tanggal muda, nggak nunggu tanggal tua. Sudah begitu. Kalau memang sudah rutin, mana keban, sudah. Jangan pakai, maaf bulan depan aja. Saya sekarang belum gajian. Jangan. Itu cara tidak mengaku. Maka huruf terakhir di bulan ini tadi dalam kitab Qaulul Syur itu huruf lam yang kedua namanya liqaullah. Liqa apa liqa? Berjumpa, bertemu. Kita mah bukan hanya liqa tapi sudah ma'a oleh Abah. Kalau bertemu, saya sekarang ini bertemu dengan Pak Ustadz Supianto di sini. Bertemu, ntar bisa. Tapi kalau ma'a bersama. Selalu ma'a ini bersama. Sama sudah karena kemanapun selalu. Maka kita tidak diajarin mau bulan puasa mau apa iktikaf di masjid nggak pulang-pulang. Itu mah iktikafnya orang umum. Gimana iktikafnya orang umum? Iktikafnya orang umum ketika dia iktikaf adalah di bangunan masjid. Ketika dia di bangunan masjid dia niat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid madum tupihi. Itikafnya orang umum. Aku niat itikaf di masjid ini selama aku ada di dalam. Ketika dia keluar maka batal, udah nggak dihitung itikaf. Atau dia batal keluar ke kamar mandi, itikaf lagi. Kita mah nggak begitu. Tidak butuh bangunan. Di bangku saja bisa, di motor bisa itikaf, di mobil bisa itikaf. Kenapa? Karena masjidnya sudah dibawa-bawa kemana-mana nih. Apa kata Nabi SAW? Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu udah jadi rumah tempat mengingat Allah. Maka kita mau walaupun keluar dari masjid, itikafnya terus. Di mobil, di motor. Jadi itikaf kita mah itikaf mahal yang tidak batal ketika kentut. Tidak batal ketika kita keluar masjid. Tetap bersamanya. Karena masjidnya sudah dibawa-bawa. Qalbul mu'min baitullah. Kita sana. Lo kok itikaf beca? Ngojek? Iya. Ya. Itikaf ngojek. Orang umum dibilang ngojek itikaf di mana? Ya kagak ngerti dia, belum ditalkin. Yang sudah ditalkin mah motor jadi raudhah, mobilnya jadi raudhah, rumahnya udah jadi surga. Maka kalau masuk jangan sembarangan, mesti kaki kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kaki kanan jangan. Jadi rumah surga. Keluar kaki kiri, jangan asal keluar. Patokan itu. Apalagi baca doanya, bisa gak? Tuh kan, ini pintu nih. Pintu. Ini kaki kanan di dalam dulu. Ini kaki kiri di luar pintu. Tongkat. Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa mali Allahumma radini bi qada'i kabar mimma qadar tali hatta la uhiba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma jalta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Barakatul nasawaus al-Fatihah. Baru jalan. Begitu enggak? Enggak. Hanya panas rumah. Bener. Ada. Makanya kemarin keluar mau manakiban ke Monas kagak nyampe. Iya. Ya kan? Iya. Lah saya mah niat mau berangkat jam 3 pagi. Tiba-tiba habis pulang dari masjid gelisah. Mi, kayaknya kita berangkat sekarang aja yuk. Lah, tadi kan jam 3. Udah enggak ini kayaknya enggak beres ini. Bener. Terus naik kereta. Sampai di kereta berita bahwa manakiban dimajukan ke jam 2. Tuh, pantas karena sering baca Bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa mali.
Oh, jangankan bukan itu saja, sekaromah. Kalau sudah begitu, keluar itu dijaga sama malaikat. Apalagi yang malaikatannya diamalin. Diamalin nggak tuh? Yang lahir hari Senin, amalannya Rahmanur Rahim 333. Laroti malaikat karma yayil. Ada orang berani macam-macam, nggak mungkin berani. Itu begitu banyak demo kita mah jalan kagak diorangin, biasa kayak kemarin gempa. Lah katanya gempa. Nah saya mah sedikit pun tidak merasa gempa. Yang saya tahu setelah saya bangun, anak saya teriak, "Pak, ada gempa." Mana ada gempa? Lah kagak. Karena saya bangun tidur. Bukan saya tidur, tapi ditidurin. Ditidurin jadi nggak ngerasa gempa. Dah. Ente tidur aja tidur. Oke, tidur, oke. Kalau orang pada ribut gempa, kita mah kagak karena kita ditidurkan. Tidurkan. Ibu-ibu yang ditidurin mah. Alhamdulillah. Tuh, hati-hati, kita udah pengamal ini mah apa aja. Kalau makanya orang Torikot tuh nggak ada istilah ngomong saya kena santet. Aduh, itu mah geblek banget itu. Kena santet, kena guna-guna, nggak kena. Kena kiriman. Kalau walaupun lupa, kolbunya lupa, nggak kena. Kenapa? Karena ketika kita lupa, guru tetap ingat. Itulah masalahnya, Iwan, untung banget tuh. Ya kita kan sering lupa nih. Iya, ada bahaya. Nah guru tahu. Bah, si ini bahaya. Abang tahu. Kenapa mantau? Jangan dianggap tahu. Mau dianuin orang loh. Tiup. Tiba-tiba orang. Iya. Nah ini ya. Apalagi udah bekalnya banyak. Dibekelin. Tugas saya dibekelin karena kemalaikatan. Namanya kemalaikatan tuh dijaga kita. Gak ada yang berani nyolek. Jangankan mau berantem, nggak ada. Lihat mata kita saja dia sudah. Masya Allah, Masya Allah. Ada ikhwan mau dipalakin sama preman karena dia megang proyek. Begini. Dilihatin, ada apa kamu? Pak, maaf Pak. Saya tahu Bapak orang soleh. Iya, jangan saya dipandang terus Pak. Saya nggak kuat Pak. Begitu. Dipandang terus. Enggak, itu preman. Ampun-ampun, berarti liatin doang. Nggak tahu itu matanya keluar apa. Iya, Pak maaf Pak. Saya tahu Bapak orang soleh. Ya, jangan liatin saya seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Makanya maksudnya ini kita kudu syukur punya Torikoh ini. Bener, gurunya pengersa Abah. Kita sering lupa, sering apa, iya, tapi Abah jaga muridnya dari apa? Bahaya, baik zahir maupun alhamdulillahilladzi fadolana al kasim. Itu Pak. Dah, sekarang tinggal kita istiqomah dan yakin. Jangan gak yakin. Apa contoh gak yakin? Ini banyak ikhwan kata Abah, daripada ragu mending gak yakin. Lebih berbahaya daripada yang tidak yakin. Ada Pak begitu ikhwan. Dia takut sama saudaranya ngamalin ini, dia gak takut sama saudara, takut sama orang, takut sama tetangga. Jangan zikir keras-keras, zikirnya nggak mau pakai peci merah putih Pak. Dia takut dikata muridnya Abah Aus. Ya goblok. Mestinya mah ditampakkan. Kok takut sama orang berani melanggar titah Abah? Itu coba pikir otaknya di mana. Ya. Kalau saya buktiin. Wah, kalau ada orang mau macam-macam, saya pakai merah putih. Kemarin lagi tahlilan. Ibu tahu kan Pak, ada orang sinis Pak. Tahlilan, ya kata dia, udah pakai kaki 3 sekarang ente. Lagi tahlil, ada orang nggak ngerti, saya pakai merah putih. Dia bilang apa? Sekarang sudah pakai kaki 3. Astagfirullah. Sambil sinis.
Dia pikir saya orang udah parah gitu, sakit pakai bawa tongkat makin muda-muda. Saya digituin. Saya bilang begini, ini tongkat bukan karena saya sakit, ini mah perintah guru saya. Ini tongkat komando, kata saya. Karena berdasarkan kitab Faidul Qadir, hadis ke-3761, hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Di dalam kitab Faidul Qadir, hadis ke-3061, sabda Nabi Muhammad SAW, membawa tongkat itu tanda orang beriman dan sunnah para nabi. Itu orang kena mental dia. Tadi kayak orang meriang, kena mental. Ternyata ada hadisnya, bukan sembarangan. Kenapa pakai merah putih? Hadis ke-3763 dalam sama kitabnya, kitab Faidul Qadir. Dengar kitabnya aja baru. Mungkin orang umum boro-boro punya kitabnya, baru denger tuh ngomong kata gitu. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Faidul Qadir, hadis ke-3763, Utitu kan zaini al-ahmar wal abyan, kata saya. Saya jadi ceramah jadinya, suruh tahlil. Akhirnya karena tadi kesinggung, saya panas. Saya bacain hadis biar jangan songong gitu. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, aku diberi 2 perbendaharaan gudang kekayaan. Apa itu? Al-ahmar wal abyad, merah putih. Orang umum tahunya merah putih itu bendera Indonesia saja. Kita mah bukan. 1, merah putih itu bendera iman. Merah putih itu bendera Islam. Merah putih itu bendera ihsan. Merah putih bendera Indonesia. Merah putih Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Merah putih melambangkan jasad dan nyawa. Merah putih melambangkan darah merah di dalam diri kita, darah putih yang di dalam diri kita. Tidak boleh kurang, makanya mesti seimbang. Peci juga segitu ya dalamnya. Lah, jangan ini merah putih itu kekayaan, jangan disepelein. Maka pakai. Saya masuk rumah sakit sudah tutup, nggak boleh besuk. Tapi karena saya pakai tongkat, pakai peci merah putih, nggak apa-apa, masuk pas sebelah kanan. Tuh diperbolehin, satpamnya ketakutan. Lah, orang udah tutup Pak, udah tutup. Ini, tapi saya mau lihat ini. Oh, saya dilihatin dari bawah ke atas, dari bawah ujung-ujungnya. Silakan Pak, jangan lama-lama. Ya, udah masuk Pak. Udah, tuh Pak. Ya berkah karomah. Wah, banyak lagi dah. Kalau karomahnya ini tongkat kalau dia diungkap kagak akan habis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.